Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang seni tari kreasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Di sini ada sejarah tari kreasi. Sejarah tari kreasi di Indonesia diawali oleh I. Mario dari Bali tahun 1930-an. I. Mario menyusun tari kreasi yaitu tari gebyar. Sedangkan di Jawa, tari kreasi diprakarsai oleh Bagong Kussudiardja. Selain itu, terdapat pula nama-nama Wisnuwardana, Gendon Humardani, R.M. Sudarsono, I. Madibandem, Sal Mulkianto, Gus Miarti Suid, Sumaryono, dan sebagainya. Sedangkan karya tari kreasi yang dihasilkan antara lain tari Bedaya Revolusi, tari Pejuang, tari Pahlawan, tari Jaipong, tari Bedaya Gendeng, tari Lorong, dan lain-lain. Itu sejarah singkat dari tari kreasi. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari tari kreasi sendiri. Nah, tari kreasi itu adalah jenis tari yang koreografernya masih bertolak pada tari tradisional dan pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Tari kreasi tidak terikat dengan aturan-aturan tradisi dan perpaduan gerak tradisional kerakyatan juga tradisional klasik. Tarian ini diciptakan dengan konsep dan ide yang baru. Bentuk tari yang lebih baru misalnya tari operet itu mempertegas lagu dan cerita. Ada pantomim itu gerak patah-patah penuh tebakan, dan kontemporer itu gerak ekspresif, spontan, terlihat tak beraturan tapi terkonsep. Itu pengertian dari tari kreasi. Jadi tari kreasi ini adalah pengembangan dari tari tradisional yang dikembangkan dari gerakannya, terus dari busananya, tata riasnya, iringan musiknya itu lebih dikembangkan lagi. Ciri-cirinya itu ada bentuk gerak tari baru. Jadi ada gerakan baru dari gerakan yang lama ya. Jadi pengembangan gerakan yang lama dijadikan suatu gerakan yang baru, itu tari kreasi. Jadi ada perubahan gerakan, ada perubahan iringan musik, ada perubahan tentang dari gaya busana. Tari yang sudah ada dikembangkan lagi menjadi tarian yang baru. Terus ada lagi gerakannya itu merupakan perpaduan gerak tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Yang ketiga itu irama, rias, dan busananya merupakan hasil modifikasi dari tari tradisional seperti yang tadi ya. Kalau ada gerakan baru, gerak tari baru, itu berarti dari irama, terus tata riasnya, busananya, gerakannya, iringan musiknya itu semuanya baru. Jadi dimodifikasi, dikembangkan, dikreasikan menjadi sesuatu hal yang baru yang ditunjukkan melalui tari kreasi itu. Keunikan gerak tari kreasi di Indonesia itu tari kreasi berpolakan tradisi. Nah, ini tuh apa? Nah, tarian ini itu diciptakan dengan konsep dan ide yang baru yang masih berpatokan pada tari tradisi, baik dari gerak, iringan, tata busana maupun unsur yang lainnya dan tidak menghilangkan esensi tradisinya. Jadi tari kreasi berpolakan tradisi ini itu tari yang pengembangannya atau mengkreasikannya itu masih berpatokan pada tradisi yang ada. Jadi semuanya dari baju yang dipakai, dari iringan musik yang digunakan, dari gerakannya, terus dari
pokoknya dari semuanya itu masih kental dengan adat, dengan tradisi yang ada itu. Nah, contoh-contohnya itu ada tali payung, tali nelayan, tali terang bulan, tali lilin, tali nandak, kojek, dan sebagainya. Sedangkan di sini ada tari modern, jadi ada dua ya, yang berpolakan tradisi, yang masih kental dengan tradisi, terus ada lagi itu yang tidak berpolakan dengan tradisi itu, atau bisa disebut dengan tari modern. Nah, tari modern ini itu lebih banyak dijumpai, lebih banyak digunakan, lebih banyak dijumpai kalau di zaman sekarang ya. Nah, tari modern ini itu non tradisional. Itu adalah bentuk tarian yang diciptakan kaum muda dengan menciptakan rangkaian gerak yang sudah mengikuti zaman, dan umumnya bentuk tarian seperti ini tidak lama untuk digemari, hanya masa tertentu saja. Jadi tari ini itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ada tren baru berarti ada gerakan baru, ada musik baru berarti ada tarian baru lagi. Jadi berganti-ganti sesuai dengan zaman yang sudah berkembang, dan lebih banyak itu dikembangkan oleh anak-anak zaman sekarang, oleh anak-anak muda. Mereka menciptakan tarian yang lebih baru lagi, yang lebih modern lagi, sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kreasi mereka. Nah, jenis dari tari non tradisional ini ada dua. Ada tari kontemporer, itu yang mempunyai tema dan karakter kekinian, cenderung bebas, tidak memiliki aturan dan mengikat. Ada lagi modern dance, itu dikembangkan dari gerak-gerakan non-tradisi, sifatnya bebas, lebih ekspresif, dan kebanyakan mempunyai makna simbolis. Jadi ada dua tadi. Nah, ciri-ciri dari tari modern ini itu yang pertama ada penggarapan yang kreatif. Jadi lebih kreatif di situ, pengembangannya lebih kreatif. Terus tuntutan keasikan, lebih banyak digunakan musik-musik yang lebih happy, lebih fun, lebih sifatnya itu kayak bahagia gitu. Terus kepuasan batin, kekokohan solidaritas, popularitas yang tidak menentu, dan berbobot kreatif. Itu ciri-cirinya. Sedangkan contoh tari kreasi non tradisi atau tari modern ini itu ada tari hip hop, tari break dance, tari caca, tari ballroom, tari robot dance, dan sebagainya. Properti yang bisa digunakan dalam tari kreasi itu macam-macam, seperti ada properti payung. Nah, properti payung itu biasanya digunakan oleh para perempuan. Nah, dan banyak juga yang memaknai itu sebagai kelembutan atau simbol perlindungan laki-laki pada perempuan. Terus ada lagi properti senjata, itu biasanya yang digunakan keris, tombak, tameng, bahkan pistol. Terus ada lagi properti selendang, kipas, bakul, sapu tangan, atau yang bisa digunakan dan disesuaikan dengan tema tari atau judul tari itu. Seperti kalau tari payung berarti yang di bawah itu payung, atau tari piring berarti yang di bawah itu piring. Jadi disesuaikan dengan tema aja. Itu properti. Jadi sesuai dengan tema yang di ini, terus disiapkan properti yang masuk atau yang sesuai dengan temanya, itu apapun bisa dijadikan properti. Oke, terima kasih untuk pertemuan sekarang. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk mencatat apa yang tadi saya sampaikan ya di buku seni budaya kalian, dan pelajari agar kalian nanti kalau pas ujian itu tidak merasa kesulitan, karena kalian sudah mempelajari, kalian sudah membaca tentang materi yang saya sampaikan tadi.